Megawati Hangestri Pertiwi, bintang voli putri Indonesia, baru saja mengumumkan rencana pernikahannya yang akan digelar pada Juli 2025. Kabar ini langsung mencuri perhatian publik, terutama kalangan pecinta olahraga. Foto-foto prewedding yang diunggah di akun media sosialnya menunjukkan suasana romantis di sebuah pantai yang tenang. Dalam unggahan tersebut, Megawati menulis caption singkat namun penuh makna, "Waktunya memilih cinta yang menanti di luar lapangan." Ucapan selamat pun mengalir dari rekan atlet, penggemar, dan tokoh olahraga nasional. Namun, kabar bahagia itu juga dibarengi dengan berita mengejutkan. Megawati dikabarkan batal memperkuat timnas Indonesia di AFC Nation Cup 2025. Ajang tersebut rencananya digelar pada akhir Juli hingga awal Agustus, bertepatan dengan waktu pernikahan Megawati. Keputusan tersebut menuai perhatian besar karena Megawati adalah salah satu pemain kunci yang selalu diandalkan dalam kompetisi internasional. Kehadirannya di lapangan sering menjadi penentu kemenangan tim Merah Putih. Tanpa dirinya, strategi tim dipastikan harus mengalami perubahan signifikan. Publik mulai bertanya-tanya soal komitmen Megawati terhadap tim nasional. Beberapa penggemar merasa kecewa, namun sebagian besar lainnya mencoba memahami keputusan tersebut. Mereka menganggap Megawati juga berhak atas kehidupan pribadinya setelah bertahun-tahun mengabdi untuk negara. Di sisi lain, pihak PVC yang menaungi voli nasional belum memberikan pernyataan resmi. Mereka dikabarkan sedang membahas langkah-langkah lanjutan menyikapi situasi ini. Pertanyaan besar pun muncul, akankah federasi bersikap tegas atau memberi kelonggaran? Megawati sendiri masih bungkam terkait keputusan ini. Tak ada pernyataan resmi dari dirinya mengenai alasan mundurnya dari AFC Nation Cup. Media mencoba menghubungi pihak terdekatnya, namun belum mendapatkan tanggapan yang jelas. Sementara itu, suasana di komunitas voli nasional mulai memanas. Sebagian pengamat menyebut ini sebagai momen krusial yang bisa memengaruhi atmosfer tim nasional dalam jangka panjang. Di balik semua itu, satu hal pasti, keputusan Megawati akan berdampak besar, tidak hanya pada jalannya kejuaraan, tetapi juga pada hubungan antara atlet dan federasi. Ini menjadi cerminan dilema yang sering dihadapi atlet profesional, terutama perempuan, ketika dihadapkan pada pilihan antara karir dan kehidupan pribadi. Bagi Megawati, Juli 2025 bukan sekadar bulan istimewa untuk menikah, tetapi juga momen yang bisa menentukan arah masa depannya di dunia voli. Setelah kabar pengunduran diri Megawati dari ajang AFC Nation Cup 2025 merebak, PVC segera menggelar rapat darurat. Dalam pertemuan tersebut, pengurus membahas dampak absennya Megawati terhadap kekuatan tim nasional. Ketua Umum PVC, Komjen Pol Purnawirawan Imam Sudjarwo, menyatakan bahwa pihaknya menghormati keputusan pribadi atlet, tetapi juga tidak bisa mengabaikan kebutuhan tim. Ia menegaskan bahwa PVC tetap mengutamakan profesionalisme dan tanggung jawab dalam setiap panggilan negara. Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, PVC mengumumkan akan segera menghubungi Megawati secara resmi untuk mengklarifikasi sikapnya. Federasi tidak ingin mengambil keputusan sepihak tanpa mendengar penjelasan langsung dari sang pemain. Menurut Imam, komunikasi yang baik menjadi kunci untuk menyelesaikan polemik ini. Ia juga mengisyaratkan bahwa ada kemungkinan Megawati akan diminta menunda pernikahan jika dianggap sangat krusial bagi kepentingan nasional. PVC juga mulai menyiapkan skenario cadangan untuk menghadapi AFC Nation Cup. Tim pelatih diminta menyusun ulang komposisi pemain dan mencari alternatif di posisi opposite hitter yang ditinggalkan Megawati. Langkah ini dianggap mendesak karena waktu persiapan menuju kejuaraan semakin mepet. Tim pelatih juga diberi kewenangan untuk memanggil pemain baru dari klub-klub lokal yang menunjukkan performa menonjol. Semangat untuk terus berjuang tanpa bergantung pada satu sosok menjadi prinsip yang dipegang PVC. Sementara itu, internal tim nasional mulai menyesuaikan diri. Beberapa pemain senior mengaku kehilangan rekan setim yang selama ini menjadi inspirasi di lapangan. Meski begitu, mereka tetap berusaha menjaga kekompakan dan semangat juang. Pelatih kepala juga berperan besar dalam menjaga moral tim agar tidak terpengaruh secara negatif oleh ketidakhadiran Megawati. Fokus utama kini adalah memastikan tim siap secara mental dan teknis menghadapi lawan-lawan tangguh di AFC Nation Cup. Keputusan PVC untuk bersikap terbuka dan responsif mendapat apresiasi dari publik. Banyak yang menilai bahwa pendekatan dialog dan solusi jangka panjang lebih bijak ketimbang menyalahkan satu pihak. Meski begitu, tekanan tetap ada. Banyak mata tertuju pada bagaimana PVC dan Megawati akan menyelesaikan masalah ini secara elegan, tanpa mencoreng nama baik keduanya. Publik berharap keputusan akhir yang diambil akan membawa dampak positif bagi perkembangan voli Indonesia. Megawati Hangestri diketahui pernah menyampaikan komitmennya terhadap tim nasional saat meraih medali perunggu di SEA Games 2023.
Dalam wawancara eksklusif usai pertandingan, ia mengatakan, "Selama saya masih diberi kekuatan, Indonesia akan selalu jadi prioritas utama." Kutipan itu kini kembali viral, menjadi bahan perbincangan di kalangan netizen. Banyak yang menganggap janji tersebut seharusnya menjadi dasar moral bagi Megawati untuk tetap membela negara dalam AFC Nation Cup 2025. Beberapa mantan atlet turut angkat bicara. Mereka mengingatkan bahwa setiap pengorbanan untuk negara tidak pernah sia-sia. Bahkan legenda voli nasional, Yola Yuliana, menyatakan bahwa menjadi bagian dari tim nasional adalah kehormatan yang tak bisa ditukar. Ia berharap Megawati mempertimbangkan kembali keputusannya. Menurutnya, momen pribadi bisa disesuaikan tanpa harus mengorbankan tugas negara. Sementara itu, komentar bernada sindiran mulai bermunculan di media sosial. Sebagian menuding Megawati sudah lupa akan janjinya dulu, saat karirnya masih menanjak. Mereka membandingkannya dengan atlet-atlet senior yang tetap tampil di ajang internasional meski tengah menghadapi persoalan pribadi. Namun, tak sedikit pula yang membelanya, mengatakan bahwa janji diucapkan dalam kondisi berbeda dan tidak bisa dijadikan patokan selamanya. PVC pun menyatakan siap memanggil Megawati untuk berdialog, sambil membawa kembali kutipan janjinya tersebut sebagai pengingat. "Kita semua manusia, bisa berubah. Tapi komitmen terhadap negara adalah hal yang harus dipegang teguh," ujar salah satu pengurus PVC. Federasi berharap dialog tersebut bisa menjadi jalan tengah agar tidak terjadi ketegangan berkepanjangan. Isu ini pun berkembang menjadi diskusi nasional soal prioritas atlet antara profesionalisme dan kehidupan pribadi. Beberapa tokoh pendidikan dan olahraga pun mulai menyoroti pentingnya pendidikan karakter dan etika atlet sejak usia muda. Mereka berharap kasus ini menjadi pelajaran penting dalam pembinaan atlet di masa depan, terutama untuk cabang olahraga beregu. Media nasional dan internasional mulai menyorot keputusan Megawati. Berita tentang pembatalan partisipasinya dalam AFC Nation Cup menjadi headline di berbagai portal berita olahraga. Banyak yang menyoroti bagaimana seorang atlet berprestasi memilih mundur dari panggung internasional demi acara pribadi. Di sisi lain, beberapa media mencoba mengangkat sisi kemanusiaan dari keputusan Megawati, menggambarkannya sebagai langkah berani yang mencerminkan keberanian untuk memilih jalannya sendiri. Respon dari fans pun beragam. Sebagian penggemar setia Megawati merasa kecewa karena ingin melihat sang idola kembali beraksi di turnamen penting. Mereka menilai keputusan tersebut merugikan tim nasional yang tengah membangun momentum positif. Namun, banyak juga yang menunjukkan dukungan penuh, menyebut Megawati telah memberikan segalanya selama bertahun-tahun dan berhak menikmati kehidupan pribadinya. Diskusi hangat pun terjadi di berbagai forum komunitas olahraga. Di grup-grup pecinta voli, muncul perdebatan sengit antara pihak yang mendukung keputusan Megawati dan pihak yang menuntut tanggung jawabnya sebagai atlet nasional. Beberapa netizen bahkan mengusulkan agar PVC membuat kebijakan khusus bagi atlet yang hendak menikah atau mengambil cuti pribadi, agar kejadian serupa tak terulang tanpa solusi. Menariknya, keputusan Megawati juga menjadi bahan diskusi di kalangan akademisi. Beberapa dosen dan pengamat olahraga menyebutkan bahwa kasus ini bisa menjadi kajian menarik dalam konteks psikologi olahraga dan manajemen atlet. Mereka menilai bahwa aspek emosional dan tekanan sosial turut mempengaruhi pengambilan keputusan Megawati. Sorotan yang begitu luas dari media dan masyarakat menunjukkan betapa besar pengaruh Megawati di dunia voli Indonesia. Tak hanya sebagai atlet, ia juga telah menjadi simbol perjuangan dan kebanggaan nasional. Maka dari itu, setiap langkahnya tak luput dari perhatian, baik untuk diapresiasi maupun dikritik. Kehadiran Megawati di timnas tak hanya berdampak teknis, tetapi juga finansial. Beberapa sponsor besar yang mendukung PVC mengaku mempertimbangkan kembali kontribusi mereka jika Megawati tidak turun bertanding. Mereka menganggap figur Megawati sebagai daya tarik utama dalam promosi dan kampanye olahraga. Kehilangannya dianggap bisa menurunkan eksposur dan minat publik terhadap turnamen AFC Nation Cup. PVC pun berusaha menenangkan pihak sponsor dengan menjanjikan penampilan maksimal dari skuad yang ada. Mereka juga mencoba mempromosikan pemain lain agar mendapat sorotan lebih besar. Namun, beberapa perusahaan tetap menunjukkan kekhawatiran. Mereka menyebut bahwa branding yang selama ini dibangun sangat bergantung pada citra Megawati. Di sisi lain, Megawati sendiri belum memberikan tanggapan atas tekanan dari sponsor. Ia tampak menghindari publikasi dan memilih fokus pada persiapan pernikahannya. Hal ini memicu spekulasi baru, bahwa dirinya mungkin tengah mempertimbangkan keputusan yang lebih besar dari sekadar mundur sementara, pensiun dini. Jika benar, hal ini akan menjadi pukulan telak bagi dunia voli Indonesia. Tak hanya kehilangan pemain andalan, tetapi juga kehilangan ikon yang membawa dampak ekonomi besar.
PVC pun dikabarkan tengah menyusun strategi komunikasi agar kondisi ini tidak menimbulkan krisis kepercayaan dari mitra bisnis. Fenomena ini kembali mengingatkan bahwa olahraga di era modern tak lepas dari unsur bisnis. Atlet tak hanya bertanding, tetapi juga menjadi aset ekonomi. Maka ketika salah satu di antara mereka mengambil keputusan personal, dampaknya bisa menyentuh banyak lapisan. Di tengah hiruk-pikuk pemberitaan dan tekanan publik, Megawati mendapat dukungan penuh dari keluarganya. Sang ibu, yang selama ini dikenal sebagai sosok yang bijak dan kalem, menyatakan bahwa keputusan Megawati adalah pilihan pribadi yang harus dihormati. Ia menegaskan bahwa kebahagiaan anaknya adalah yang utama. Dalam sebuah wawancara singkat, ia menyebut Megawati telah memberikan banyak hal untuk negara, dan kini saatnya fokus pada kebahagiaan pribadi. Sahabat dekat Megawati di tim nasional juga menunjukkan solidaritas. Meski mereka menyayangkan ketidakhadirannya, mereka paham bahwa setiap orang memiliki fase kehidupan yang harus dijalani. Salah satu rekan satu tim bahkan mengunggah foto kenangan bersama Megawati di Instagram dengan caption, "Terima kasih sudah selalu ada untuk kami. Kini giliran kami yang mendukungmu." Dukungan juga datang dari beberapa mantan atlet nasional. Mereka menyebut bahwa tekanan terhadap Megawati berlebihan. Menurut mereka, federasi dan publik harus belajar untuk membedakan antara panggilan negara dan hak pribadi. Atlet bukanlah mesin yang bisa terus dipaksa tanpa memberi ruang untuk kehidupan mereka sendiri. Banyak dari mereka yang berharap, keputusan Megawati bisa menjadi awal perubahan budaya dalam dunia olahraga Indonesia. Meski demikian, suara sumbang tetap terdengar. Sebagian pihak menuding Megawati egois dan tidak menghormati panggilan negara. Namun, dukungan yang terus mengalir dari lingkaran terdekat membuat Megawati tetap teguh. Ia belum angkat bicara secara resmi, namun gestur dan aktivitas di media sosial menunjukkan bahwa ia berusaha tetap tenang. Bab ini memperlihatkan bahwa di balik badai kritik, masih ada pelukan hangat yang menanti. Megawati tidak sendiri, dan dalam perjalanan menuju hari bahagianya, ia didukung oleh orang-orang yang memahami apa arti menjadi manusia seutuhnya, memilih cinta dan hidup tanpa melupakan jasa. Menjadi atlet profesional bukanlah jalan mudah. Megawati telah melewati berbagai perjuangan sejak kecil, dari latihan keras hingga pengorbanan waktu bersama keluarga. Kini, ia dihadapkan pada sebuah dilema besar, mempertahankan komitmen kepada negara atau memberi ruang bagi kebahagiaan pribadinya. Banyak atlet lain yang mengalami dilema serupa, tetapi tidak semuanya berani mengambil keputusan berani seperti Megawati. Dalam hati kecilnya, Megawati merasa ragu. Ia mencintai voli dengan sepenuh hati, dan meninggalkan kompetisi internasional bukanlah keputusan yang ringan. Ia menyadari bahwa langkahnya akan menjadi perbincangan luas, mungkin juga menjadi bahan evaluasi federasi dalam rekrut pemain ke depannya. Namun, Megawati juga percaya bahwa kehidupan tidak hanya tentang pengabdian, tapi juga keseimbangan. Ia mencoba menulis catatan harian, mencurahkan semua kebingungan dan tekanan yang dirasakan. Dalam tulisan itu, terlihat bahwa ia tetap ingin kembali memperkuat timnas di masa depan, setelah urusan pribadinya selesai. Megawati bukan lari dari tanggung jawab, tapi memilih menunda sebentar demi kebahagiaan yang telah lama ia tunggu. Dilema ini membuka mata publik bahwa atlet juga manusia biasa. Mereka memiliki perasaan, kehidupan, dan impian di luar lapangan. Keputusan Megawati sejatinya mencerminkan keberanian, karena ia tahu akan menjadi sasaran kritik, tapi tetap melangkah sesuai kata hati. Meski sulit, Megawati perlahan mulai merasa damai dengan keputusannya. Ia yakin bahwa jika niatnya baik, semuanya akan menemukan jalannya. Dan sebagai atlet, ia tidak pernah menutup pintu untuk kembali ke tim nasional ketika waktunya tepat. Pelatih kepala timnas voli putri Indonesia akhirnya angkat bicara terkait absennya Megawati di AFC Nation Cup. Dalam konferensi pers, ia mengungkapkan rasa kecewanya, namun tetap menghormati keputusan sang pemain. Ia menyebut Megawati sebagai aset penting yang telah banyak berjasa bagi tim. "Kami kehilangan seorang pemain hebat, tapi kami juga menghargai pilihannya untuk hidup," ujar sang pelatih. Ia menambahkan bahwa tim pelatih kini harus bergerak cepat menyusun ulang strategi. Tanpa Megawati, formasi serangan akan mengalami perubahan signifikan. Namun, ia optimis bahwa para pemain muda akan bisa mengambil peran lebih besar. Ini juga menjadi kesempatan bagi regenerasi dalam tubuh timnas. Meski kecewa, sang pelatih juga mengaku sempat berdiskusi pribadi dengan Megawati sebelum keputusan tersebut diumumkan. Dalam percakapan itu, Megawati menyampaikan alasan dan perasaannya dengan jujur. Sang pelatih merasa tersentuh, karena jarang sekali pemain terbuka soal pergolakan batin mereka. Komentar tersebut mendapat respon positif dari banyak pihak.
Para netizen memuji sang pelatih karena menunjukkan sisi manusiawi dalam kepemimpinan. Ia tidak menyudutkan pemainnya, justru memberi ruang untuk menguatkan kembali solidaritas tim. Bab ini menunjukkan bahwa di tengah tekanan, masih ada ruang untuk empati. Pelatih yang biasanya dikenal keras, kini menunjukkan sisi bijak yang patut dicontoh. Kepemimpinan bukan hanya soal strategi, tapi juga soal memahami kondisi manusia di balik jersey timnas. PVC akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi. Mereka menyatakan tetap menaruh harapan besar pada Megawati untuk kembali memperkuat timnas di masa mendatang. Ketua Umum PVC menyebut bahwa Megawati telah memberi kontribusi luar biasa selama ini, dan federasi tidak akan menutup pintu baginya. Namun, mereka tetap menagih janji sang atlet yang pernah menyatakan komitmennya pada proyek jangka panjang voli nasional. Federasi menyebut, dalam beberapa diskusi internal, Megawati sebelumnya memang sempat menyatakan akan tetap setia membela Merah Putih hingga minimal 2 ajang besar mendatang. AFC Nation Cup adalah salah satunya. Karena itu, PVC berharap Megawati tetap bersedia kembali di event selanjutnya. Meski tidak mengeluarkan sanksi, PVC meminta agar semua atlet nasional memberikan klarifikasi yang jujur dan terbuka jika mengalami hambatan pribadi. Mereka tidak ingin keputusan-keputusan besar seperti ini datang secara mendadak dan mengganggu persiapan tim. PVC juga membuka opsi dialog lanjutan dengan Megawati pasca pernikahannya. Mereka ingin memastikan bahwa komunikasi tetap terjalin dengan baik. Bagi PVC, yang terpenting adalah menjaga hubungan profesional dan emosional dengan setiap pemain. Dengan pernyataan ini, publik pun mulai meredakan spekulasi. Meski kecewa, banyak yang menaruh harapan bahwa Megawati akan kembali mengenakan seragam timnas suatu hari nanti. Rekan-rekan Megawati di Timnas Voli Putri Indonesia menyambut berita pengunduran dirinya dengan berbagai respon. Beberapa merasa kehilangan karena Megawati adalah pemain yang bisa diandalkan, baik di dalam maupun di luar lapangan. Namun, sebagian lainnya mencoba memahami dan menghormati keputusan pribadi tersebut, karena mereka tahu betapa beratnya tekanan yang dihadapi seorang atlet nasional. Salah satu pemain senior menyampaikan bahwa Megawati selama ini adalah sosok inspiratif di dalam tim. Ia dikenal pekerja keras dan tidak pernah mengeluh saat latihan. Ketidakhadirannya memang meninggalkan kekosongan, namun semangatnya tetap membekas dalam hati para pemain lainnya. Ia bahkan berjanji untuk mendedikasikan satu laga nanti sebagai bentuk penghargaan untuk Megawati. Di sisi lain, beberapa pemain muda justru melihat ini sebagai kesempatan. Mereka menyadari bahwa posisi Megawati kini kosong dan membuka peluang bagi mereka untuk menunjukkan kualitas. Hal ini menjadi motivasi tambahan untuk bekerja lebih keras demi membuktikan diri kepada pelatih dan federasi. Meski begitu, para pemain tetap berharap Megawati bisa hadir, setidaknya di tribun penonton, sebagai bentuk dukungan moral. Kebersamaan mereka selama ini menciptakan ikatan yang kuat, dan absennya Megawati tidak serta-merta menghapus rasa persaudaraan tersebut. Bab ini memperlihatkan bahwa solidaritas antar pemain sangat penting dalam membentuk kekuatan tim. Meski ditinggal satu pilar penting, Timnas Voli Putri Indonesia tetap bersatu dan saling menguatkan satu sama lain. Saat kabar bahwa Elisa Zanet akan menggantikan Megawati Hangestri di Red Sparks beredar, dunia voli Korea langsung bereaksi. Penggemar setia, Megatron, julukan Megawati, menyambut berita itu dengan beragam komentar. Elisa, pevoli asal Italia, sadar bahwa beban yang ia pikul tak ringan. Ia bukan hanya menggantikan pemain, tapi juga simbol semangat dan ketangguhan tim. Red Sparks bukan klub sembarangan, mereka dibentuk dari semangat kolektif dan kebanggaan. Elisa datang dengan pengalaman panjang dari Liga Italia dan Eropa, membawa gelar serta penghargaan individu. Namun, ia tidak sombong. Ia tahu, bermain di Korea punya tantangan tersendiri, baik dari segi gaya permainan maupun budaya. Ia mempersiapkan diri dengan menyimak cuplikan pertandingan KOFO dan mendalami peran oposite hitter khas Asia. Dalam hati, ia merasa tertantang, namun juga terhormat diberi kesempatan. Sesampainya di Korea, sambutan dari manajemen Red Sparks cukup hangat. Mereka menyambutnya seperti bagian keluarga. Meski bahasa menjadi hambatan, senyuman dan semangat dari staf serta rekan-rekannya membuat Elisa merasa tidak sendirian. Pelatih utama langsung memberinya jadwal latihan intensif untuk memahami filosofi permainan Red Sparks. Elisa menerima semua dengan tangan terbuka. Media lokal Korea juga tak luput dari hiruk-pikuk kedatangannya. Wawancara demi wawancara dilaluinya dengan jawaban yang diplomatis dan rendah hati. Dalam sebuah kutipan, ia berkata, "Saya datang bukan untuk menjadi Megawati, tapi untuk meneruskan semangat yang ia tinggalkan." Kalimat itu menjadi sorotan dan mulai mencuri simpati publik.
Masyarakat pun mulai penasaran dengan penampilan perdananya. Sementara itu, di media sosial, tagar Welcome Zanet dan Red Sparks ramai diperbincangkan. Pendukung setia Red Sparks membandingkan statistik Megawati dan Zanet, namun juga memberi kesempatan bagi pemain baru ini. Elisa memutuskan untuk menutup kolom komentar sementara, agar bisa fokus beradaptasi. Ia paham, hanya performa di lapangan yang bisa menjawab keraguan dan menumbuhkan kepercayaan. Sejak bergabung, Elisa banyak mendengar tentang Megawati. Rekan-rekan satu tim bercerita betapa besar pengaruh sang pevoli asal Indonesia itu di lapangan. Tidak hanya dari segi skor, tetapi juga semangat, kepemimpinan, dan hubungan emosional dengan tim. Elisa mendengarkan dengan seksama, mencatat setiap cerita sebagai pelajaran. Ia sadar, menggantikan pemain seperti Megawati bukan soal teknik semata, tapi juga jiwa. Ia kemudian menonton ulang pertandingan-pertandingan Red Sparks musim sebelumnya. Terlihat jelas bagaimana Megawati menjadi jantung tim, baik saat menyerang maupun bertahan. Speakingnya cepat, tajam, dan penuh percaya diri. Elisa mengakui dalam hati bahwa Megawati memang luar biasa. Dia bermain dengan hati, gumamnya dalam sesi evaluasi pribadi. Ketika berbincang dengan pelatih, Elisa menanyakan tentang hal-hal non-teknis yang biasa dilakukan Megawati. Ternyata, Megatron selalu menjadi motivator di ruang ganti, kerap menyemangati pemain muda, dan rajin memberi masukan. Elisa mulai meniru beberapa kebiasaan itu, walau dengan gayanya sendiri. Ia ingin menciptakan ikatan yang kuat, bukan hanya menjadi mesin poin. Para pemain senior mengapresiasi keingintahuan Elisa. Mereka merasa dihargai, dan melihat kesungguhannya dalam memahami warisan tim. Beberapa bahkan mulai terbuka dan menceritakan pengalaman pribadi mereka bersama Megawati. Hal itu mencairkan suasana, dan Elisa mulai merasa diterima perlahan. Ia pun berkomitmen untuk meneruskan warisan itu dengan sepenuh hati. Dalam sebuah sesi latihan, Elisa berkata dengan lantang di tengah lapangan, "Saya bukan Megawati, tapi saya akan berusaha memberi yang terbaik untuk Red Sparks, seperti yang dia lakukan." Kalimat itu membuat suasana hening sejenak, lalu diikuti tepuk tangan pelatih dan seluruh tim. Momen itu menjadi titik awal Elisa untuk memulai babak baru bersama tim, bukan sebagai bayangan, tapi sebagai penerus. Hari-hari awal latihan menjadi tantangan tersendiri bagi Elisa. Meski terbiasa dengan intensitas latihan tinggi, ia harus menyesuaikan diri dengan gaya komunikasi tim yang berbeda. Bahasa Korea bukan hal yang mudah baginya, tapi ia sudah mulai mempelajari beberapa frasa penting. Rekan setim yang fasih berbahasa Inggris, seperti setter utama, membantu menjembatani komunikasi awal. Setiap latihan menjadi ajang pembuktian. Elisa menyimak taktik dan strategi pelatih dengan seksama, mengamati gerakan lawan dan rekan setim dalam simulasi pertandingan. Ia mulai memahami tempo permainan yang lebih cepat dan pola serangan yang lebih kompleks dibandingkan liga tempatnya dulu bermain. Tantangan itu membangkitkan semangat kompetitifnya. Di luar lapangan, Elisa juga aktif bersosialisasi. Ia mencoba makanan lokal, menghadiri acara internal klub, dan bahkan mengunjungi tempat latihan junior Red Sparks. Keberadaannya disambut hangat, terutama karena ia menunjukkan sikap terbuka dan rendah hati. Hal itu perlahan membangun citra positifnya di mata publik dan rekan-rekan baru. Elisa menyadari bahwa kepercayaan tim tidak dibangun dalam sehari. Ia mulai melakukan pendekatan personal pada beberapa pemain inti, menanyakan kebiasaan dan preferensi mereka di lapangan. Setter utama mengajaknya berdiskusi panjang soal ritme serangan dan posisi spike favorit. Interaksi itu menjadi pondasi kuat untuk membangun kekompakan permainan. Dalam jurnal pribadinya, Elisa menulis, adaptasi bukan hanya soal teknik, tapi juga hati. Aku ingin membuat mereka merasa aku bagian dari keluarga ini. Kata-kata itu menjadi kompas bagi setiap langkah yang ia ambil, baik dalam latihan maupun saat berbicara. Dan perlahan, ia mulai merasakan bahwa Red Sparks bukan sekadar klub, melainkan rumah baru. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Elisa dijadwalkan tampil dalam laga uji coba melawan salah satu tim papan atas Liga Korea. Seluruh perhatian tertuju padanya, terutama dari penggemar yang ingin melihat bagaimana pengganti Megatron ini bermain. Pelatih meminta agar ia tampil tenang dan fokus pada permainan tim, bukan ekspektasi luar. Sejak pemanasan, Elisa menunjukkan energi positif. Ia menyapa penonton, memberi semangat pada rekan-rekan, dan menjaga senyum di wajah. Di ruang ganti, suasana hening sebelum pertandingan berubah menjadi hangat ketika Elisa mengajak semua berdoa dan menyemangati tim. Ia tahu, laga ini bukan hanya tentang dirinya, tapi tentang Red Sparks sebagai kesatuan.
Saat peluit pertama dibunyikan, ketegangan terasa. Bola pertama datang ke arah Elisa, dan ia menyelesaikannya dengan spike keras yang langsung mencetak poin. Sorak-sorai terdengar di seluruh stadion. Momentum itu menjadi suntikan moral bagi tim, dan terutama bagi dirinya sendiri. Ia bermain solid, tak hanya menyerang, tapi juga membantu bertahan. Meskipun masih ada beberapa miskomunikasi, terutama dalam rotasi dan transisi, Elisa memperlihatkan bahwa ia bisa beradaptasi cepat. Pelatih puas dengan performanya, dan rekan-rekannya menunjukkan gestur dukungan di akhir set. Elisa mencetak 18 poin dalam laga tersebut, cukup untuk membuktikan bahwa ia bukan pemain sembarangan. Usai pertandingan, media kembali ramai membahas penampilan debutnya. Ada yang membandingkan statistiknya dengan Megawati, namun banyak juga yang memberi pujian atas semangat dan konsistensinya. Elisa sendiri tidak ingin larut dalam euforia. Ia menyampaikan, ini baru permulaan. Masih banyak yang harus saya pelajari dan buktikan. Setelah debut yang cukup sukses, Elisa kembali ke rutinitas latihan dengan semangat baru. Ia tahu, satu pertandingan belum cukup untuk meraih kepercayaan penuh. Ia memperkuat kebugaran, memperhalus teknik, dan terus mempererat komunikasi dengan rekan setim. Setiap hari dihabiskan dengan latihan keras dan diskusi taktis. Pelatih memberinya evaluasi yang jujur, bagus dalam serangan, tapi perlu peningkatan dalam posisi bertahan dan rotasi cepat. Elisa mencatat semua masukan itu dan meminta sesi tambahan latihan. Komitmen itu membuat para staf pelatih terkesan. Mereka melihat bahwa Elisa bukan hanya pemain asing biasa, tapi sosok yang ingin memberi kontribusi jangka panjang. Selama jeda antar pertandingan, Elisa memutuskan untuk mengunjungi komunitas penggemar Red Sparks. Ia menghadiri acara tanda tangan dan berinteraksi dengan anak-anak muda yang memujanya. Di sana, ia mendengar langsung betapa besar rasa kehilangan mereka atas kepergian Megawati. Elisa menanggapinya dengan tulus, "Saya bukan pengganti semata, saya adalah kelanjutan." Sikap itu membuatnya mulai dicintai oleh fans. Meski belum seikonik Megatron, Elisa mulai menemukan tempat di hati pendukung. Ia menjadi inspirasi bagi pemain muda dan simbol tekad baru Red Sparks. Seiring waktu, hubungan emosional mulai terjalin kuat, memperkuat semangatnya di setiap pertandingan. Dalam hati, Elisa tahu bahwa perjalanan ini panjang. Ia tak ingin cepat puas atau merasa aman. Targetnya bukan hanya menggantikan peran Megawati, tapi juga menciptakan bab sendiri dalam sejarah Red Sparks. Ia sadar, hal itu hanya bisa dicapai dengan kerja keras, konsistensi, dan ketulusan. Seiring berjalannya musim, Elisa mulai merasakan tekanan psikologis sebagai pemain asing. Setiap kesalahan kecil dibesar-besarkan oleh media, dan ekspektasi publik seakan tak kunjung reda. Ia sempat mengalami penurunan performa di 2 pertandingan beruntun. Meskipun pelatih tetap memberi dukungan, Elisa mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Ia menuliskan dalam jurnalnya, "Apakah aku cukup baik untuk mengisi sepatu Megatron?" Untungnya, tim psikolog Red Sparks sangat sigap. Mereka mengadakan sesi konseling untuk membantunya kembali fokus. Elisa diajak untuk menyadari proses dan mengesampingkan tekanan dari luar. Ia mulai menerapkan teknik relaksasi dan visualisasi sebelum pertandingan. Dalam waktu singkat, performanya mulai stabil kembali. Dukungan dari rekan setim juga sangat berarti. Setter utama memberinya surat kecil bertuliskan, "Kita menang bersama, kita belajar bersama." Kalimat itu menjadi penyemangat tersendiri bagi Elisa. Ia sadar bahwa yang terpenting adalah proses kolektif, bukan pembuktian pribadi. Fokusnya kembali kepada kerja sama tim. Pertandingan berikutnya, Elisa tampil solid. Ia tidak mencetak poin terbanyak, tapi kontribusinya merata dan penting dalam penentuan ritme permainan. Pelatih memujinya di depan seluruh tim. Momen itu memberi kelegaan dan rasa percaya diri yang sempat hilang. Ia mulai merasakan lagi kenikmatan bermain tanpa beban. Ia pun menyampaikan dalam wawancara pasca pertandingan, "Saya belajar bahwa menjadi bagian dari Red Sparks bukan tentang menjadi pahlawan, tapi menjadi keluarga." Kata-kata itu mendapat pujian luas, dan memperkuat posisinya di hati fans. Ia tak lagi dilihat sebagai pengganti Megawati, tapi sebagai Elisa Zanet yang membawa warna baru. Nama Elisa perlahan menjelma menjadi panutan baru bagi pevoli muda di Korea. Banyak pemain muda yang mulai menirunya dalam teknik spike dan positioning. Sekolah-sekolah voli bahkan memutar video latihannya sebagai bahan ajar. Elisa merasa terharu melihat antusiasme generasi muda yang terinspirasi olehnya. Red Sparks memintanya untuk menjadi pembicara dalam seminar olahraga bagi remaja.
Dalam acara tersebut, Elisa membagikan kisah perjuangannya sejak kecil di Italia, tantangan yang ia hadapi di berbagai liga Eropa, hingga keputusannya pindah ke Korea. Ia juga memberi motivasi agar pemain muda berani bermimpi dan tidak takut gagal. Salah satu momen paling mengharukan adalah saat seorang gadis kecil membacakan puisi yang dibuat khusus untuknya. Puisi itu berbunyi, "Kau datang dari jauh, membawa cahaya baru. Terima kasih telah berani, Red Sparks kini bersinar kembali." Elisa tak kuasa menahan air mata dan memeluk sang anak dengan penuh kasih. Kepopulerannya pun mulai menembus media sosial. Video latihannya menjadi viral dan sering dijadikan bahan analisis oleh komentator voli. Meski awalnya dikenal sebagai pengganti Megawati, kini Elisa mulai mendapat pengakuan atas identitasnya sendiri. Ia menjadi inspirasi yang berbeda, lebih tenang, konsisten, dan bersahabat. Setelah seminar, ia menulis dalam jurnalnya, "Aku bukan lagi bayangan. Aku telah menjadi cermin bagi masa depan." Kalimat itu menandai transformasi besar dalam perjalanannya. Elisa kini berdiri bukan karena nama besar sebelumnya, tetapi karena karakter dan dedikasi yang ia tanam sendiri. Puncak musim mempertemukan Red Sparks dengan rival berat mereka, tim Pink Speeders yang dipimpin oleh bintang lokal. Laga ini disebut sebagai pertarungan tahta baru, karena mempertaruhkan posisi puncak klasemen. Seluruh media Korea memfokuskan perhatian pada duel ini. Elisa menjadi salah satu sorotan utama. Dalam persiapan pertandingan, pelatih menekankan pentingnya ketenangan dan fokus. Elisa mendalami analisis video Pink Speeders, terutama pemain oposite yang dikenal licin dan cerdas. Ia mengajak setter untuk menyusun pola baru yang belum mereka gunakan sebelumnya, sebagai strategi kejutan. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal. Kedua tim saling kejar dalam skor. Elisa menunjukkan kelasnya dengan beberapa spike keras yang melewati blok tinggi lawan. Namun, Pink Speeders tak kalah kuat, dan set pertama berakhir untuk mereka. Di set kedua, Red Sparks bangkit dan Elisa menjadi kunci kebangkitan. Set ketiga menjadi penentu. Dalam suasana tegang, Elisa mencetak 2 poin berturut-turut, termasuk satu blok yang disambut sorakan meriah penonton. Pertandingan berakhir 2-1 untuk Red Sparks. Elisa dinobatkan sebagai MVP laga, sebuah pengakuan yang membuatnya terharu. Ia menatap tribun dan berbisik, "Untuk Megawati." Kemenangan itu menjadi tonggak penting. Red Sparks kini menjadi pemuncak klasemen sementara, dan Elisa mendapatkan respek penuh dari lawan. Bahkan Kapten Pink Speeders mengaku dalam wawancara, "Zanet bukan hanya pengganti, dia pembeda." Sebuah pengakuan yang mengukuhkan posisinya sebagai pilar baru tim. Di tengah kesibukannya, Elisa menerima sebuah paket dari Indonesia. Ternyata, itu adalah surat dari Megawati sendiri. Dalam suratnya, Megawati menulis, "Elisa, kamu tak menggantikanku. Kamu meneruskan cahaya yang kita jaga bersama." Surat itu ditulis tangan, dengan bahasa Inggris sederhana namun penuh makna. Elisa membaca surat itu berkali-kali. Ia merasa seperti diberi restu oleh Megawati, yang selama ini hanya ia kenal melalui jejak dan cerita. Surat itu menjadi sumber kekuatan baru. Ia memutuskan untuk membalas surat itu dengan sebuah video pesan pribadi yang ia unggah di media sosial. Dalam videonya, Elisa menyampaikan terima kasih dan mengatakan bahwa ia akan menjaga semangat Megatron dalam setiap langkahnya di Red Sparks. Video itu viral, dan para penggemar dari Indonesia serta Korea membanjiri kolom komentar dengan dukungan dan harapan. Hubungan lintas negara itu semakin memperkuat ikatan batin di dunia voli. Setelah itu, manajemen Red Sparks mengusulkan laga persahabatan antara Red Sparks dan klub Indonesia tempat Megawati bermain saat ini. Meskipun masih dalam tahap pembicaraan, ide ini disambut antusias oleh publik. Elisa sendiri mengaku akan sangat senang bertemu langsung dengan Megawati di lapangan. "Kami bukan pesaing, kami pejuang di jalur yang sama," kata Elisa dalam konferensi pers. Ia menambahkan bahwa warisan sesungguhnya dalam olahraga adalah semangat dan solidaritas. Dengan itu, ia menempatkan dirinya tidak hanya sebagai atlet, tetapi juga sebagai duta sportivitas dan persahabatan antar bangsa. Di awal bulan terakhir musim kompetisi, Elisa mengalami cedera ringan pada pergelangan kakinya. Saat mendarat dari lompatan tinggi, kakinya sedikit terkilir. Tim medis segera menangani, dan ia disarankan untuk istirahat setidaknya 2 pertandingan. Keputusan ini membuatnya merasa bersalah, terutama karena laga-laga itu krusial. Namun, Elisa tidak larut dalam kesedihan. Ia tetap datang ke latihan dan menjadi motivator dari pinggir lapangan. Setiap poin yang dicetak tim, ia soraki dengan semangat tinggi.
Ia membantu pelatih mengamati lawan dari sudut berbeda dan memberi masukan strategis. Tim merespons dengan baik. Para pemain justru tampil lebih solid, seakan ingin memberikan kemenangan sebagai bentuk penghargaan untuk Elisa. Saat Red Sparks memenangkan pertandingan pertama tanpa kehadirannya di lapangan, seluruh tim mengangkat kaos bertuliskan, "For Elisa," setelah laga berakhir. Elisa menangis haru melihat kekompakan itu. Ia sadar bahwa hubungan yang ia bangun bukan hanya sebatas lapangan, melainkan ikatan hati yang tumbuh kuat. Dalam waktu singkat, ia telah menjadi bagian penting dari keluarga Red Sparks. Cedera itu justru menjadi momen pembuktian makna solidaritas. Setelah masa pemulihan yang disiplin, Elisa kembali ke lapangan dengan semangat baru. Ia merasa lebih ringan dan berani dalam bermain. Bukan untuk membuktikan siapapun, melainkan untuk merayakan kepercayaan yang sudah diberikan. Red Sparks berhasil lolos ke babak playoff, dan pertandingan pertama mempertemukan mereka dengan tim kuat yang sebelumnya mengalahkan mereka di awal musim. Semua mata tertuju pada kembalinya Elisa yang sudah pulih dari cedera. Banyak yang ragu apakah ia bisa langsung tampil maksimal. Namun, Elisa justru mencuri perhatian sejak set pertama. Dengan blok poin spektakuler dan spike yang tajam, ia membawa Red Sparks unggul jauh. Ia bermain dengan ekspresi bebas dan penuh percaya diri. Seakan cedera kemarin hanya dongeng singkat dalam perjalanan panjangnya. Set kedua, lawan mulai bangkit dan memberi tekanan. Namun, Elisa bersama rekannya menunjukkan kedewasaan dalam mengatur tempo permainan. Ia mulai membagi peran dengan middle blocker dan open speaker agar tekanan tidak hanya bertumpu padanya. Strategi itu berhasil membawa keseimbangan tim. Di set ketiga, pertandingan berlangsung dramatis. Skor saling kejar dan mencapai DOC. Dalam momen penentuan, Elisa mengeksekusi servis Aceh yang menentukan kemenangan. Stadion pun bergemuruh. Ia langsung dipeluk pelatih dan rekan-rekannya dengan sukacita. Kemenangan ini membawa Red Sparks ke final. Elisa kembali disebut-sebut sebagai penentu nasib tim. Namun dalam konferensi pers, ia berkata, "Kemenangan ini bukan karena satu orang, tapi karena kita saling percaya." Kata-kata itu menggema di media sebagai simbol kepemimpinan sejati. Pertandingan final diselenggarakan di stadion terbesar di Korea Selatan. Atmosfernya luar biasa, dengan ribuan supporter yang datang dari berbagai kota. Red Sparks menghadapi tim dengan skuad bintang dan sejarah juara beruntun. Laga ini disebut sebagai ujian mental sesungguhnya bagi Elisa dan tim. Set pertama berjalan menegangkan. Lawan mendominasi sejak awal dan membuat Red Sparks kewalahan. Elisa sempat kehilangan ritme dan beberapa kali salah posisi. Set ini pun jatuh ke tangan lawan. Namun pelatih tidak panik, dan mengajak timnya tetap percaya pada strategi mereka. Di set kedua, Red Sparks tampil lebih berani. Elisa kembali menemukan kecepatannya dan mencetak 5 poin penting. Ia juga memotivasi pemain muda untuk lebih percaya diri. Set kedua berhasil dimenangkan dengan kerja keras dan konsistensi. Set ketiga menjadi penentu. Kedua tim bermain maksimal dan penonton dibuat berdecak kagum oleh permainan yang ketat dan indah. Di titik akhir pertandingan, Elisa kembali jadi penentu. Ia menerima bola buruk dan mengubahnya menjadi spike tajam di pojok lapangan. Red Sparks pun menang dan menjadi juara. Stadion meledak oleh sorak-sorai. Elisa terjatuh dan menangis, bukan karena lelah, tapi karena perjalanan yang luar biasa telah berakhir dengan manis. Ia dipeluk oleh pelatih sambil berkata, "Kau telah melebihi Megatron, kau adalah dirimu sendiri." Kemenangan Red Sparks dan penampilan gemilang Elisa menjadi berita internasional. Media olahraga dari Eropa, Asia, hingga Amerika memuji performanya sebagai salah satu yang terbaik musim ini. Banyak yang menyebut bahwa Elisa telah menciptakan standar baru bagi pemain oposite di Liga Korea. Federasi Voli Korea juga memberikan penghargaan Most Valuable Player, MVP, kepada Elisa. Ia menjadi pemain asing kedua yang mendapatkan penghargaan ini sejak 10 tahun terakhir. Dalam pidatonya, Elisa menyampaikan, "Saya menerima ini bukan hanya untuk diri saya, tapi untuk Megawati, tim saya, dan semua penggemar." Media Italia juga ikut merayakan keberhasilan anak bangsanya di Korea. Surat kabar nasional memuat berita utama, Zanet menaklukkan Asia. Banyak akademi voli di Italia mengundangnya untuk menjadi mentor atau pelatih tamu musim depan. Nama Elisa kini sejajar dengan legenda voli dunia. Namun, ia tetap merendah. Dalam sesi wawancara, ia menegaskan bahwa semua ini bisa terjadi karena tim yang percaya padanya.
Ia menyebut nama Megawati berkali-kali sebagai inspirasi dan pelopor yang membukakan jalan. Hubungan mereka yang sebelumnya hanya melalui surat kini berubah menjadi ikatan simbolik lintas negara. Saya berharap Megawati juga merasakan kemenangan ini, ujar Elisa. Dan dari Indonesia, Megawati mengunggah foto dirinya memegang piala kecil dengan caption, "Untukmu, Zanet. Kau luar biasa." Musim kompetisi selesai, dan Elisa memutuskan untuk pulang ke Italia selama libur singkat. Kepulangannya disambut oleh keluarganya dengan penuh bangga. Ia juga diundang ke program televisi olahraga nasional untuk menceritakan kisah suksesnya di Korea. Namun yang paling ia rindukan adalah mengunjungi sekolah lamanya dan bertemu anak-anak yang bercita-cita menjadi atlet. Di sana, ia memberikan klinik latihan gratis dan membagikan bola voli bertanda tangan. Anak-anak memanggilnya Zanet Sensei, meniru budaya Korea yang mereka lihat lewat video dirinya. Ia juga bertemu dengan mantan pelatihnya yang dulu sempat meragukan pilihannya bermain di Asia. Kini, sang pelatih mengakui kesalahan penilaiannya dan memeluk Elisa dengan bangga. Momen itu menjadi penegasan bahwa jalan yang ia pilih, meskipun tak biasa, justru membawanya pada takdir besar. Selama di Italia, Elisa menulis buku kecil berjudul Langkah Kecil, Lompatan Besar yang berisi pengalamannya di Red Sparks. Buku itu laris dan menjadi bacaan wajib bagi pevoli muda di berbagai akademi. Ia memutuskan hasil penjualannya disumbangkan untuk pengembangan voli di pedesaan Korea dan Italia. Meski di tanah kelahiran, pikirannya tetap melayang ke Korea. Di akhir liburan, ia menulis dalam jurnal, "Aku pulang, tapi hatiku tertinggal di lapangan Red Sparks." Musim baru akan segera dimulai, dan manajemen Red Sparks mengumumkan bahwa mereka telah memperpanjang kontrak Elisa untuk 3 tahun ke depan. Pengumuman itu disambut gembira oleh fans yang sudah menganggapnya ikon klub. Jersey bernomor punggungnya menjadi paling laris musim itu. Elisa kembali ke Korea dan disambut dengan spanduk bertuliskan, "Selamat datang, sang juara." Suasana stadion latihan berubah menjadi perayaan kecil. Rekan-rekan setim berpelukan dengannya dan menyiapkan pesta kecil sebagai bentuk sambutan hangat. Dalam sambutan resminya, Elisa berkata, "Aku bukan lagi pengganti Megawati. Aku adalah rekan seperjuangan yang melanjutkan mimpi bersama." Kalimat itu langsung viral dan dijadikan kutipan motivasi oleh banyak komunitas olahraga. Kini, Red Sparks punya 2 legenda, Megawati sebagai pelopor dan Elisa sebagai pewaris cahaya. Keduanya membuktikan bahwa olahraga adalah tentang keberanian melangkah dan keikhlasan berbagi peran. Kisah mereka menjadi pelajaran tentang transisi, kepercayaan, dan semangat yang tak pernah padam. Elisa Zanet tak hanya mencetak poin, ia telah mencetak sejarah. Dan di setiap pertandingan, sorakan Zanet. Zanet menggema bukan sebagai pengganti siapapun, tetapi sebagai legenda yang telah menemukan tempat dan waktunya sendiri. Kehadiran Megawati Hangestri di Korea Selatan sempat menjadi tajuk utama media olahraga setempat. Sebagai pemain timnas Indonesia yang menonjol, ia direkrut oleh Red Sparks dengan ekspektasi tinggi. Sambutan dari fans begitu meriah, dan wajah Mega kerap menghiasi media sosial klub. Di hari pertama, pelatih Ko Hye-jin juga menyambutnya dengan senyum, memberi kesan profesional dan terbuka. Mega merasa percaya diri bisa berkembang dan membawa Red Sparks menuju kejayaan. Namun, suasana di balik gemerlap penyambutan itu ternyata menyimpan sesuatu yang tak terlihat. Mega mulai menyadari bahwa antusiasme yang ditunjukkan publik tidak selalu tercermin di lingkungan tim. Sejumlah pemain tampak kikuk, bahkan menjauh darinya seolah enggan menjalin keakraban. Ia mencoba memaklumi, berpikir bahwa perbedaan budaya bisa jadi faktor utama. Namun, sebuah pertanyaan muncul di benaknya, apakah ini akan menjadi tempat yang ramah baginya? Pelatih Ko Hye-jin memang terlihat profesional, namun ada tatapan tajam dalam diskusi teknik yang membuat Mega merasa ditekan. Awalnya ia berpikir itu hanyalah gaya melatih khas Korea Selatan. Tapi perasaan tidak nyaman itu perlahan-lahan makin mengganggu. Meskipun begitu, Mega tetap semangat dan bersikap positif. Ia percaya bahwa waktu akan membuat semua lebih mudah. Dalam beberapa minggu pertama, Mega menunjukkan performa yang konsisten di sesi latihan. Ia cepat beradaptasi dengan pola permainan Red Sparks dan menjadi motor serangan yang diandalkan. Tim mulai menuai kemenangan, dan media memuji keberanian klub merekrut Mega. Namun, pujian dari luar ternyata tidak serta-merta memperbaiki situasi di dalam. Mega mulai merasakan bahwa tidak semua pihak senang dengan keberhasilannya. Bisik-bisik di ruang ganti dan tatapan sinis dari beberapa pemain senior mulai terasa nyata. Di tengah kejayaan, Mega merasa ada tembok tak kasat mata yang memisahkannya dari yang lain.
Ia mulai mempertanyakan, apakah ini hanya awal dari konflik yang lebih besar? Latihan perdana Megawati bersama Red Sparks dimulai dengan antusiasme. Ia mengenakan jersey tim dengan bangga, siap membuktikan kemampuannya. Para staf pelatih menyambut dengan formalitas khas Korea, namun Ko Hye-jin hanya memberikan arahan singkat tanpa banyak basa-basi. Mega mengikuti instruksi dengan serius, tapi ada perasaan aneh yang menghampiri sejak awal. Mega menyadari bahwa intensitas latihan cukup tinggi dan sistem pelatihan berbeda dengan yang biasa ia jalani di Indonesia. Ia mencoba menyesuaikan diri tanpa mengeluh, walau kadang kesulitan memahami perintah dalam bahasa Korea. Saat ia meminta klarifikasi kepada pelatih, jawaban yang ia terima terasa singkat dan dingin. Ia mulai berpikir apakah dirinya sudah membuat kesan buruk tanpa sadar. Beberapa pemain tampak bersikap sopan namun menjaga jarak. Hanya satu atau dua yang berusaha berbicara, itu pun dengan bahasa tubuh yang canggung. Mega tak ingin terlalu berpikir negatif. Ia tetap tersenyum dan mencoba membaur. Namun, ia merasakan ketegangan di udara, seakan keberadaannya bukan sesuatu yang dinanti oleh semua pihak di sana. Yang membuat Mega semakin bertanya-tanya adalah bagaimana Ko Hye-jin memperlakukannya saat sesi evaluasi. Kritik yang dilontarkan terasa jauh lebih keras dibanding pemain lokal, bahkan saat kesalahan yang dilakukan serupa. Mega mulai merasa ini bukan sekadar perbedaan metode, tapi bisa jadi bentuk tekanan. Setelah latihan usai, Mega duduk sendiri di pojok ruang ganti. Ia membuka ponsel dan melihat pesan dari keluarganya di Indonesia yang memberinya semangat. Ia tersenyum, tetapi dalam hatinya mulai muncul satu pertanyaan. Kenapa aku merasa seperti bukan bagian dari tim ini, padahal baru saja mulai? Sebagai pemain asing, Megawati sudah tahu konsekuensi dari sorotan media dan tekanan supporter. Namun, yang tidak ia sangka adalah tekanan dari dalam tim yang justru lebih berat. Setiap pukulan yang tidak masuk, setiap blok yang meleset, langsung menjadi bahan kritik dari pelatih. Ia merasa seperti hidup dalam ujian harian. Ko Hye-jin, sang pelatih, tak segan-segan membentak saat Mega melakukan kesalahan. Berbeda dengan rekan lokal yang mendapat arahan lebih tenang, Mega sering dijadikan contoh dalam teguran keras di depan tim. Tekanan itu membuat Mega tidak bisa tampil lepas seperti biasanya. Ia merasa bermain dengan beban, bukan semangat. Mega mencoba mencari tahu apakah perlakuan ini normal. Ia bertanya pada rekan asing dari tim lain, dan mereka mengatakan bahwa ini bukan hal yang biasa. Banyak pelatih Korea memang tegas, tapi tidak selektif seperti itu. Ini membuat Mega mulai menganalisis setiap interaksi dengan pelatihnya. Rasa kecewa pun perlahan muncul. Kondisi ini mulai mempengaruhi performanya di lapangan. Meskipun statistiknya tetap bagus, Mega tidak lagi bermain dengan senyum lepas seperti di awal. Beberapa fans mulai memperhatikan perubahan ekspresi Mega saat pertandingan. Ia terlihat lebih tegang dan jarang merayakan poin yang dicetak. Di malam hari, Mega sering merenung sendirian. Ia menulis di buku harian tentang pengalaman dan tekanan yang dirasakannya. Bagi orang lain, mungkin ini hanyalah bagian dari adaptasi, tapi bagi Mega, ini adalah pergulatan antara profesionalisme dan perlakuan yang tak seimbang. Ia mulai bertanya, apakah aku harus bertahan demi impian, atau mundur demi kewarasan? Di ruang evaluasi tim, Mega kembali menjadi sorotan. Saat video pertandingan diputar, Ko Hye-jin memutar ulang bagian di mana Mega terlambat melakukan blok. Lihat, ini yang menyebabkan skor lawan bertambah, ujar Ko tajam, tanpa menyebut nama pemain lokal yang juga melakukan kesalahan. Mega hanya bisa menunduk, menahan emosi. Seusai sesi itu, Mega mencoba berdiskusi secara pribadi dengan sang pelatih. Ia berharap bisa mendapat penjelasan tentang arah permainan dan cara meningkatkan performanya. Namun, yang ia dapat hanya tanggapan dingin. Ikuti saja instruksi. Jangan terlalu banyak bertanya, ucap Ko Hye-jin sambil berjalan pergi. Mega mulai memahami bahwa relasi pelatih dan pemain di Red Sparks tidak sehangat yang ia bayangkan. Tidak ada ruang bagi dialog terbuka. Semua harus tunduk, tanpa bertanya. Gaya kepemimpinan yang otoriter ini membuat Mega mulai merasa seperti mesin, bukan manusia. Beberapa staf mulai menunjukkan simpati secara diam-diam. Salah satu pelatih fisik berkata lirih saat latihan, "Kamu bagus, tetap semangat." Ucapan itu membuat Mega terharu. Meski kecil, itu menjadi penguat baginya untuk terus bertahan. Di balik tatapan tajam pelatih dan dinginnya atmosfer tim, Mega mulai mengerti bahwa perjuangan di sini bukan hanya soal teknik bermain, tapi juga perjuangan mental. Ia menyadari, untuk berhasil di Red Sparks, ia harus lebih kuat dari yang pernah ia bayangkan.
hubungan Mega dengan para pemain lokal masih terasa hambar. Di ruang ganti, obrolan berlangsung dalam bahasa Korea, tanpa upaya menjembatani komunikasi. Mega berusaha tersenyum, sesekali mengangguk meski tak paham isi percakapan. Hatinya mulai diliputi kesepian. Salah satu pemain asing yang sebelumnya pernah bergabung di Liga Korea pernah berkata padanya, jangan harap bisa benar-benar diterima. Mereka punya lingkaran sendiri. Kini Mega mulai merasakan kebenaran ucapan itu. Bahkan saat mencoba bergabung dalam makan malam tim, ia dibiarkan duduk sendiri. Mega tak tinggal diam. Ia mulai belajar beberapa kalimat dasar dalam bahasa Korea demi menunjukkan niat baik. Setiap hari ia mencatat kata-kata baru dan mencoba menggunakannya. Namun, respons dari sebagian pemain tetap dingin. Upayanya seakan tak dihargai. Ada satu pemain muda, Jeon, yang mulai sering menatap Mega dengan senyum. Suatu hari, Jeon memberanikan diri membawakan sebotol air untuk Mega di latihan. Semangat, Unie, katanya malu-malu. Mega terharu. Di tengah keheningan sosial, itu bagaikan secercah cahaya. Meski kesulitan membangun pertemanan, Mega tidak menyerah. Ia yakin bahwa dengan ketulusan dan kerja keras, dinding itu perlahan bisa ia retakkan. Jeon menjadi harapannya untuk membuktikan bahwa tidak semua di Red Sparks memusuhi kehadirannya. Media terus menyorot performa Mega, menyebutnya sebagai perekrutan paling sukses Red Sparks musim itu. Statistik dan grafik kinerjanya memenuhi laman berita olahraga. Namun, hanya Mega yang tahu bahwa senyumnya di depan kamera tidak sepenuhnya tulus. Setiap kali wawancara berlangsung, ia harus menjaga ucapannya. Ia tahu bahwa satu kata negatif tentang pelatih atau tim bisa menjadi bumerang. Ia belajar bermain cantik di luar lapangan, sebagaimana ia bermain di dalamnya. Tapi beban emosi itu terus bertambah. Di sebuah sesi foto, Mega hampir tak bisa menahan air mata saat melihat fotonya dengan Ko Hye-jin dipasang sebagai simbol kolaborasi sukses. Dalam kenyataan, komunikasi mereka nyaris tak ada. Foto itu menjadi ironi yang menyakitkan. Mega mulai menulis blog pribadi, bukan untuk publikasi, tapi sebagai terapi. Ia menuangkan segala rasa kecewa, rindu, dan kesepian dalam bentuk tulisan. Di sana, ia jujur, jauh lebih jujur daripada yang bisa ia ucapkan di dunia nyata. Setiap kali membaca pujian dari penggemar Indonesia, Mega merasa sedikit terhibur. Dukungan dari tanah air menjadi alasan mengapa ia terus bertahan. Ia tahu, ia tidak bisa mengecewakan mereka. Suatu sore saat latihan, Mega mengalami keseleo pergelangan kaki saat mendarat dari loncatan spike. Semua anggota tim terdiam, namun tak ada yang segera menolong. Hanya Jeon yang berlari menghampiri sambil memanggil tim medis. Hati Mega semakin remuk. Ko Hye-jin hanya melihat dari jauh dan berkata dingin, jika tidak bisa bertanding, jangan paksakan. Tak ada simpati, hanya perintah. Mega merasa seperti alat yang rusak dan siap diganti kapan saja. Cedera itu bukan hanya menyakitkan fisik, tapi juga mentalnya. Selama masa pemulihan, Mega lebih banyak menyendiri di ruang fisioterapi. Ia merindukan suasana di timnas Indonesia, di mana pelatih memperlakukan pemain layaknya keluarga. Di sini, semuanya terasa kaku dan dingin. Namun, justru dalam kesendirian itu, Mega menemukan kekuatan baru. Ia mulai memahami makna ketegaran sesungguhnya bukan sekadar kuat di lapangan, tetapi mampu bertahan dalam lingkungan yang tidak ramah. Ia berjanji, setelah pulih nanti, ia akan bermain bukan untuk pelatih, bukan untuk tim, tapi untuk dirinya sendiri dan orang-orang yang benar-benar mendukungnya dari hati. Suatu malam, Mega membuka paket dari Indonesia yang dikirim oleh keluarganya. Di dalamnya ada surat tangan dari ibunya, berisi doa dan harapan. Kalimat sederhana itu membuat air mata Mega tak tertahankan. Jangan patah semangat, nak. Semua ini akan berbuah manis suatu hari nanti. Kalimat itu berulang-ulang ia baca, seolah menjadi mantra penguat diri. Ia sadar, ia tidak sendirian dalam perjuangan ini. Keesokan harinya, Mega kembali ke gym meski pergelangan kakinya belum sepenuhnya pulih. Ia mulai berlatih ringan, menunjukkan tekad bahwa ia tidak menyerah. Ko Hye-jin hanya melirik, lalu berbalik tanpa komentar. Namun, ada perubahan kecil. Beberapa staf mulai menunjukkan perhatian lebih. Salah satu dari mereka bahkan menawarkan teh hangat seusai latihan. Walau tak besar, perhatian itu memberi Mega harapan bahwa kehadirannya tidak sepenuhnya diabaikan. Mega menyimpan surat dari ibunya di dalam tas olahraga. Setiap kali hatinya mulai goyah,
ia membacanya lagi. Itu menjadi simbol cinta dan keyakinan yang selalu menyertainya, sejauh apapun ia pergi. Waktu pertandingan penting tiba. Red Sparks akan menghadapi rival beratnya, dan Mega dinyatakan cukup pulih untuk bermain. Meski belum 100%, ia memutuskan untuk tampil penuh semangat. Di lapangan, Mega menunjukkan performa gemilang. Smash dan bloknya kembali mematikan, membuat penonton bersorak. Bahkan komentator menyebut namanya berulang kali sebagai penentu kemenangan tim. Ko Hye-jin, yang biasanya irit pujian, terlihat berdiri dari bangkunya saat Mega mencetak poin krusial. Namun, tetap tanpa ekspresi. Mega tak mengharap tepuk tangan darinya, karena ia sudah cukup bangga pada dirinya sendiri. Setelah pertandingan, Mega mendapat pesan dari penggemar di Indonesia, "Kak Mega luar biasa. Kami bangga." Itu lebih dari cukup. Panggung penebusan itu bukan hanya miliknya, tapi milik semua yang percaya padanya. Kemenangan itu menjadi titik balik. Mega tidak lagi menunggu pengakuan dari orang-orang di sekitarnya. Ia sadar, kekuatan terbesar ada dalam dirinya sendiri. Hubungan Mega dengan Ko Hye-jin tetap jauh, namun ada satu perubahan: tidak ada lagi teguran berlebihan di depan umum. Ko kini lebih sering membiarkan Mega mengambil keputusan sendiri di lapangan. Mega memanfaatkannya dengan baik. Ia menunjukkan kepemimpinan yang tenang namun tegas. Para pemain muda mulai menaruh respek, bahkan ada yang diam-diam menirunya saat latihan. Ji-eun makin sering berada di sisinya. "Kau mengubah suasana tim ini, tahu?" katanya sambil tersenyum. Mega hanya membalas dengan tawa kecil. Ia tak menyangka, diamnya bisa berbicara lebih keras dari 1000 kata. Walau Ko Hye-jin belum berubah menjadi hangat, Mega merasa tak perlu lagi memaksa sesuatu yang tak bisa dipaksakan. Ia memilih fokus pada pengaruh positif yang bisa ia tebarkan. Di balik diam Ko, Mega belajar bahwa pengakuan kadang tidak datang dalam bentuk kata-kata, tetapi dari sikap. Dan itu cukup baginya. Dalam salah satu kegiatan promosi klub, Mega bertemu dengan seorang anak perempuan dari Indonesia yang tinggal di Korea. Anak itu memeluk Mega sambil berkata, "Aku ingin jadi seperti kakak." Kata-kata polos itu menyentuh hatinya lebih dalam dari pujian siapapun. Ia mengajak si kecil berkeliling stadion, bahkan mengajarkan cara spike ringan. Mega merasa dirinya kembali ke akar perjuangan menginspirasi, bukan sekadar menang. Anak itu memberinya gelang rajutan warna merah putih, yang kemudian selalu Mega kenakan saat bertanding. Momen itu difoto oleh media, dan viral di Indonesia. Mega tak menyangka, senyum si kecil bisa mencairkan suasana tegang antara dirinya dan para penggemar Korea yang awalnya meragukannya. Ko Hye-jin hanya melirik sekilas ketika melihat gelang itu, tapi tidak melarang. Dalam diamnya, mungkin pelatih itu mulai memahami bahwa peran Mega lebih dari sekadar atlet. Mega kembali ke latihan dengan semangat baru, kali ini dengan misi yang lebih besar, menjadi panutan yang membumi, bukan hanya bintang yang bersinar. Dengan meningkatnya performa dan popularitas, Mega mulai menjadi wajah baru tim. Banyak sponsor mulai mendekatinya, bahkan media Korea memberi julukan Queen Smash of Asia. Namun, sorotan juga membawa bayangan. Beberapa rekan satu tim mulai menunjukkan kecemburuan. Ada bisik-bisik di ruang ganti tentang bagaimana Mega terlalu dipuja. 1-2 pemain mulai menjauh diam-diam. Mega menyadari hal ini, tapi memilih tidak membalas dengan konfrontasi. Ia kembali fokus ke latihan. Ia percaya, kerja keras akan selalu menjadi jawaban terbaik dari segala tudingan. Ji-eun tetap menjadi satu-satunya rekan yang benar-benar memahami perjuangannya. Ko Hye-jin tetap menjaga jarak. Tidak ada perubahan mencolok, namun Mega tahu, pelatih itu tidak lagi mengawasinya seketat dulu. Seolah mulai mempercayai naluri dan kemampuannya. Mega tahu, di dunia profesional, pujian dan rasa iri berjalan beriringan. Yang terpenting adalah menjaga kepala tetap dingin dan hati tetap tulus. Mega mendapat kabar bahwa ia akan menjadi kapten sementara dalam laga persahabatan internasional melawan tim Jepang. Ini pertama kalinya pemain asing dipercaya memimpin Red Sparks di lapangan. Keputusan ini memicu reaksi keras dari sebagian fans lokal. Media sosial klub dibanjiri komentar negatif. Tapi manajemen tetap percaya pada Mega, dan itu menjadi pembakar semangatnya. Di ruang ganti, Ko Hye-jin hanya berkata singkat, "Tunjukkan siapa dirimu." Tidak lebih, tidak kurang. Tapi kali ini, nada suaranya terdengar berbeda, lebih percaya. Mega memimpin dengan tenang dan penuh strategi. Pertandingan berjalan dramatis, namun Red Sparks keluar sebagai pemenang.
Mega bukan hanya menunjukkan skill, tapi juga kepemimpinan sejati. Setelah laga, sebagian kritik berubah menjadi pujian. Mega tahu, kesempatan tak datang dua kali. Dan ia sudah menjawabnya dengan penampilan terbaik. Kontrak Mega bersama Red Sparks akan segera habis. Rumor tentang kepindahannya ke klub Jepang mulai berhembus. Wartawan mulai mengejar pernyataan, sementara manajemen klub memilih diam. Ko Hye-jin memanggil Mega ke ruangannya untuk pertama kalinya setelah sekian lama. "Apakah kau akan pergi?" tanyanya. Nada suaranya datar, tapi ada sesuatu dalam tatapannya. Mega tidak menjawab langsung. Ia hanya berkata, "Saya mencintai tim ini, tapi saya juga ingin tumbuh." Jawaban yang jujur dan lugas. Ko mengangguk pelan, lalu memalingkan muka. Hubungan yang awalnya dingin itu kini berubah menjadi saling menghormati. Meski tak banyak kata, Mega tahu, pelatih itu akhirnya melihat siapa dirinya sesungguhnya. Di tengah kebimbangan, Mega tetap bermain sebaik mungkin. Karena ia tahu, entah di mana masa depannya, warisan perjuangannya akan tetap diingat. Musim pun berakhir. Mega mengumumkan bahwa ia tidak memperpanjang kontraknya dengan Red Sparks. Keputusan itu mengejutkan banyak pihak, tapi Mega telah mantap. Dalam konferensi pers terakhirnya, ia mengucapkan terima kasih kepada tim, pelatih, fans, dan bahkan media. "Saya datang sebagai pemain asing, tapi pergi sebagai bagian dari keluarga voli Korea," ucapnya. Ko Hye-jin hadir di barisan belakang, tidak memberi pidato, tapi menghampiri Mega setelah selesai. Ia mengulurkan tangan dan berkata, "Terima kasih sudah menunjukkan hal yang tak bisa saya ajarkan." Air mata Mega menetes, bukan karena sedih, tapi karena lega. Ia telah melalui musim yang penuh tantangan dan keluar sebagai sosok yang lebih kuat. Perpisahan itu bukan akhir, melainkan awal perjalanan baru. Mega bersiap menorehkan sejarah di tempat baru, dengan semua pelajaran yang telah ia bawa dari Red Sparks.